Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan secara tuntas mengenai tentang aura kamu ya. Banyak orang yang salah paham dan salah pengertian mengenai tentang bentuk dan pengertian mengenai tentang aura. Yang intinya itu mengenai tentang cakra aura jiwa ya. Nah, jadi kali ini kita akan meramalkan dengan judul subtema mengenai tentang lika-liku kehidupan yang positif dan negatif dalam aura kamu ya. Nah, kita akan menjelaskan secara tuntas di dalam aura kamu itu banyak terdapat apa sih gitu ya. Nah, jadi kita akan meramalkan tentang nasib kehidupan kamu, aura cakra jiwa kamu, dan perjalanan hidup kamu, siklus kehidupan, keinginan dan harapan yang akan kamu capai itu seperti apa, dan kehidupan aura kamu banyak mendapatkan sebuah sisi negatif atau positif ya, dan rencana dan tujuan. Hoki rezeki, dewa penolong yang seperti apa, dan bentuk perhatian dalam menjalankan kehidupan yang seperti apa, dan karma nasib kamu ya, positif negatif, apakah itu semua mendapatkan sebuah sisi yang baik atau tidak ya. Jadi nanti di sini kita akan melihat mengenai tentang pesan dari Tuhan kamu ya. Nah, jadi ini kita akan memberikan sebuah ketuntasan dalam menjelaskan bentuk-bentuk aura kamu ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya Evan Jaya, jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman lebih suka untuk memilih 4 kartu ya, daripada hanya membicarakan atau menjelaskan secara detail satu kartu ya. Nah, jadi di sini mungkin saja ini mengenai lika-liku kehidupan yang positif negatif dalam aura kamu. Kita akan melihat ya, nanti kita akan membagikan sampai 3 bagian ya. Nah, jadi ini saya mengambil hanya 5 zodiak saja yang lebih berpengaruh dengan hasil ramalan ini yang bagian pertama ya. Jadi di sini mungkin teman-teman terlalu panjang saya menjelaskan untuk 4 kartu. Jadi saya akan membagikan secara part 1, part 2, dan part 3 ya. Jadi ini akan saya bacakan bagian pertama ya. Mungkin saja bertemu ataupun sesuai dengan kamu, mungkin saja ini lebih sesuai dengan part yang kedua atau part ketiga ya. Nah, jadi kita tergantung kita akan membacakan kehidupan itu yang seperti apa ya. Oke teman-teman, Anda bisa lebih relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah ramalannya. Hasil 5 zodiak yang akan keluarkan itu nanti berdasarkan hasil yang paling terakhir ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Di sini 3 kartu, ada Amazonia, Obsidian Walls, Avery Sanding Stones ya. Yang mana satu kartu ini ya mengatakan bahwa kamu ada sebuah unsur elemen makro dan unsur elemen mikro alam semesta yang lebih banyak berkaitan dengan kehidupan kamu, dan banyak segala sesuatunya itu berhubungan dengan alam semesta ya. Nah, jadi kamu bisa menemukan, memberikan, ataupun menciptakan sebuah sinkronisasi hati pikiran jiwa kamu dalam menentukan, menjalankan, dan menghadapi perjalanan kehidupan kamu ya. Nah, jadi di sini kamu bisa memberikan sebuah perjalanan kamu dengan cara bisa mengontrol dan mengendalikan apa yang kamu harapkan. Bisa saja kamu mendapatkan sesuatunya dengan penuh kesukacitaan dan tanpa ada sebuah hambatan yang bisa merusak ataupun menghalangi keinginan dan harapan kamu ya. Nah, terus juga di sini Obsidian Walls, Yellowstone ya. Ini juga kalau saya lihat kamu memiliki sebuah talenta kemampuan yang bisa mempertahankan sebuah fondasi kamu yang cukup kokoh dan lebih terpercaya, dan kamu juga orangnya bisa lebih handal dalam
memberikan sebuah sikap yang positif dan sikap yang baik ya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan bisa mampu memberikan ataupun melepaskan sebuah sisi beban negatif ataupun energi negatif ya. Nah, jadi dalam diri kamu bisa memberikan sebuah nasib kehidupan yang cukup memberikan sebuah efek yang positif. Nah, ini adalah bentuk nasib kehidupan kamu yang cukup bagus sekali dalam menentukan, menghadapi, dan menjalankan kehidupan kamu seperti apa yang kamu mau gitu ya. Sedangkan di sini ada February Sanding Stones ya. Ini juga kamu bisa lebih banyak belajar, suka mencari sebuah pengalaman, suka mencari sebuah wawasan yang lebih tinggi ataupun banyak belajar dari orang terdahulu ya. Kamu orangnya siap menerima segala sesuatunya itu dengan penuh kepercayaan diri ya. Jadi apa yang kamu lakukan memiliki sebuah kekuatan yang cukup besar dalam memberikan sebuah tanggung jawab kepada diri kamu ya. Jadi kamu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan ketegasan dalam menetapkan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankan. Jadi intinya kehidupan kamu dalam nasib kehidupan kamu ini adalah nasib kehidupan kamu sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja kamu dari diri kamu sendiri yang menentukan bagaimana akan dibawa ke sisi negatif atau sisi positif. Karena segala sesuatunya itu sudah ada yang namanya ikut campur tangan dengan unsur elemen makro dan mikro alam semesta. Jadi dalam diri kamu itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Hanya saja kamu tinggal menghandle bagaimana segala sesuatunya itu mendapatkan sebuah sisi yang baik. Sisi kepuasan, sisi yang bagaimana benar-benar mendapatkan sebuah sisi positif, itulah yang akan tergambarkan dalam kehidupan kamu. Jadi nasib kehidupan kamu itu sebenarnya kamu yang handle, bukan orang lain. Hanya saja kamu tinggal menjalankan dan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Nah, itulah mengenai tentang nasib kehidupan kamu dalam melihat penilaian dalam secara aura kamu ya. Sebenarnya di sini kalau melihat dari sisi 3 kartu ini sebenarnya cukup baik sekali dan cukup bagus sekali dalam memberikan sebuah sisi yang baik ya. Bagaimana kamu menjalankan itu semua tergantung dalam diri kamu. Bakat kemampuan kamu sebenarnya memberikan sebuah cakupan yang cukup tinggi. Hanya saja semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, itu semua tergantung dari pemikiran kamu. Coba kita akan melihat lagi tentang bentuk aura cakra jiwa kamu ya. Nah, ini kalau saya katakan lagi, ini mengenai tentang aura cakra jiwa itu banyak orang yang salah paham dan salah pengertian mengenai tentang pencerahan aura, mengenai tentang aura cakra jiwa, karena segala sesuatunya tidak memberikan sebuah sisi yang cukup baik ya. Pengertian kalian itu dalam pengertian pencerahan aura itu, oh maksudnya pencerahan aura tuh mesti dibersihkan nih, mesti auranya bagus-bagus nih, lebih terang-terang, baru bisa memberikan sebuah sisi efek positif. Bukan seperti itu ya. Itu pembersihan aura itu cakra aura jiwa kamu supaya diberikan sebuah pembentukan cakra jiwa kamu, jati diri kamu secara seutuhnya ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya, ada 3 kartu, ada Shining Lotus ya, Mother Fierce, and Sister of the Sun Rising ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk aura cakra jiwa kamu seperti apa. Karena di sini banyak orang yang salah tafsirkan ataupun salah memberikan sebuah pengertian bagaimana pembentukan cakra aura jiwa kamu ya. Nah, jadi di sini bentuk aura cakra jiwa kamu ini kamu cukup kuat dalam berbagi pikiran, perasaan, dan keyakinan kamu ya. Jadi segala bentuk ucapan kamu, pemikiran kamu, dan tindakan itu kebanyakan kamu memiliki sebuah fondasi yang cukup kokoh ya. Jadi kamu bisa melindungi apa yang kamu tegaskan. Jadi kamu melindungi diri kamu itu dengan menetapkan dengan secara pemikiran kamu, tindakan, dan ucapan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah kehidupan penuh dengan tantangan dengan diri kamu sendiri dan orang lain. Jadi hidup kamu itu dengan ketegasan kamu, dengan menetapkan fondasi kamu yang cukup kuat, kamu berani untuk melangkah ke depan. Jadi kamu tidak ada sebuah hambatan yang menghalangi bahwa kamu itu tidak mau ataupun memberikan sebuah sifat negatif. Nah, itu adalah sifat aura cakra jiwa kamu yang sebenarnya, dan kamu itu bisa memberikan sebuah keuntungan pada diri kamu sendiri
dan juga bisa kepada orang lain untuk bisa berani mengambil sebuah resiko, ya. Nah, jadi ibaratnya di sini Shining Lotus itu bisa memberikan sebuah sisi negatif dan sisi positif tergantung dari ketetapan jiwa kamu, ya. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti bagaimana aura cakra jiwa kamu. Ini adalah pembentuk cakra jiwa kamu yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kamu jangan salah pengertian aura cakra jiwa itu apa? Pembersihan aura. Ya, memang pembersihan aura, tapi lebih intinya itu adalah pembentukan cakra aura jiwa kamu yang lebih positif. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada kartu Mother Fierce. Ini pun juga mengatakan bahwa kamu berani menjalankan sebuah kehidupan kamu dengan penuh tantangan tanpa sedikit pun yang menggoyahkan hati, pikiran, dan jiwa kamu, ya. Karena kenapa? Kamu tidak peduli bagaimana yang akan kamu ambil sebuah jalan kehidupan kamu, bagaimana akan kamu sikapi dan berani mengambil sebuah risiko, ya, yang cukup besar. Jadi kehidupan kamu tuh cukup bertemperamental yang cukup kuat dan memiliki sebuah ketegasan hati kamu, ya. Kamu memiliki sebuah tujuan arah yang cukup jelas. Nah, jadi kamu berani mengambil risiko, berani menghadapi sebuah tantangan, dan kamu selalu yakin bahwa apa yang akan kamu terima bisa memberikan sebuah siklus kehidupan yang baik. Nah, itu adalah pembentukan cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi ada Sister of the Rising. Ini pun juga sangat bagus sekali, ya. Kamu adalah orang yang cukup kreatif, kamu juga memiliki sebuah ide, gagasan, wawasan yang cukup kuat yang mungkin bisa mengalahkan cara berpikir orang lain, ya. Jadi kamu itu ada bisa memiliki sebuah pertumbuhan, perkembangan yang lebih kuat, ya, dalam mengembangkan sebuah potensi. Jadi pembentukan kosmik kamu yang luar dalam, ya. Jadi kamu punya bakat, kemampuan, banyak punya talenta yang cukup bisa mensejahterakan diri kamu sendiri, ya. Jadi kamu bisa lebih terbuka kepada orang lain dan diri kamu sendiri. Jadi kamu ibaratnya kamu bisa memberikan segala sesuatunya dengan sisi yang cukup positif, ya. Diri kamu seperti apa? Ini bisa menjanjikan yang bagaimana dalam hidup kamu mencakup sisi positif dan negatifnya. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Sebenarnya pembentukan cakra aura jiwa kamu sangat bagus sekali. Hanya saja tinggal kamu jalankan. Karena setiap manusia yang sudah diberikan akal pikiran dan sehat, akal pikiran yang mungkin lebih besar yang diberikan oleh Tuhan, hanya saja kita tidak tahu bagaimana kita menggali potensi kita, potensi kemampuan yang seperti apa. Kadang kita tidak tahu pembentukan cakra aura jiwa itu seperti apa. Kadang orang selalu suka mengikuti arus air, arus sungai. Orang bilang A, ya udah ikut A. Orang bilang B, ya udah ikut B, gitu, ya. Jadi sebenarnya nih pembentukan aura cakra jiwa kamu itu sebenarnya dengan kehidupan kita di zaman modern, kalau bisa kita memberikan sebuah fondasi kokoh yang cukup kuat, ya. Karena ini memberikan sebuah sisi yang cukup positif. Hanya saja dalam diri kita tuh bagaimana kita menyikapi, gitu loh. Menyikapi yang bagaimana akan disikapi. Menilai dan apa yang harus dinilai. Jadi barulah kita bisa mempersiapkan diri kita tuh ke depannya bagaimana akan kita jalankan. Jadi teman-teman jangan merasa canggung ataupun selalu memiliki sebuah pengertian mengenai tentang pembentukan cakra aura jiwa kamu. Sebenarnya ini pembentukan cakra aura jiwa kamu cukup bagus sekali, ya. Tapi tidak tahu dari mana pembentukan jati diri kamu yang sebenarnya. Untuk hidup di zaman modern seperti ini, kebanyakan kita selalu mengikuti arus air, ya, arus sungai, di mana kita terperosok ataupun terjerumus sendiri ke dalam jiwa orang-orang lain, gitu, ya. Jadi orang selalu mengatakan bahwa A, B, C. Nah, banyak orang bilang, kamu kok bisa berhasil, ya, kamu kok bisa sukses, ya. Nah, jadi kata orang bilang, kamu ikuti saya aja, gitu. Jadi apa yang saya lakukan kamu ikuti saja, nanti otomatis bisa sukses lah, bisa gini, bisa gitu. Sebenarnya banyak, ya. Mungkin dari segi multi level marketing, mungkin dari segi bisnis dan usaha, tidak semua orang itu bisa mendapatkan sebuah hoki rezeki yang sama. Apalagi dalam segi rencana tujuan, ya. Jadi di sini yang akan saya kasih tahu, janganlah terlalu sering suka mengikuti arus air, arus sungai, arus danau, ya. Dimanapun kamu mengikuti arus
itu belum tentu pasti untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Karena dalam segi hoki rezeki dan dewa penolong, itu semua berdasarkan dari unsur-unsur elemen mikro, makro, alam semesta, langit dan bumi. Ketika kamu sudah lahir, kamu sudah ada hubungannya ataupun pengaruh dengan kekuatan unsur elemen mikro dan makro. Jadi yang mana berhubungan dengan Bima Sakti, galaksi, kekuatan langit dan bumi. Jadi nasib kamu sudah ditentukan berdasarkan hoki rezeki dewa penolong itu sudah ditentukan mengenai tentang kehidupan masa lampau kamu. Segala perbuatan kamu itu semua ada timbal baliknya. Ada sebab, ada akibat. Jadi kamu tidak perlu takut mengenai tentang apa yang kamu jalankan. Tidak perlu banyak mengikuti arus air, ya. Tidak perlu banyak mengikuti arus yang bagaimana akan kamu sikapi gitu loh. Jadi apa yang akan kamu dapatkan itu belum tentu benar-benar menggapai apa yang benar-benar bisa kamu berikan gitu. Jadi orang lain bisa berhasil belum tentu apa yang kamu jalankan itu bisa meniru kehidupan dia. Karena dari cara kita berpikir, dari cara kita memberikan sebuah kejernihan dan memberikan sebuah sisi yang baik, itu belum tentu sama dengan cara kita berpikir. Jadi setiap kita berpikir, setiap kita berucap, dan setiap kita apa yang kita lakukan sama sekali tidaklah sama, ya. Nah, itu adalah pembentukan cakra aura jiwa. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang perjalanan hidup kamu ya. Ada 3 kartu yang lebih banyak mendukung bentuk cakra lika-liku kehidupan kamu. Ini perjalanan kehidupan kamu sebenarnya ada sebuah sisi positif dan sisi baiknya, ya. Bagaimana di sini kamu akan menerima segala berkat dari dewa penolong ataupun mendapatkan sebuah sisi yang baik, mungkin dalam segi pemberian, hadiah ataupun sebuah peluang kesempatan emas ya, yang mana nanti akan kamu jalankan mendapatkan sebuah sisi yang baik dalam segi pekerjaan ataupun kesempatan dalam berkarir, kesempatan dalam bekerja, ataupun kesempatan dalam berusaha menjadi sebuah atasan ya. Nah, jadi di satu sisi ini mengatakan bahwa kamu tuh harus bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi apa yang akan kamu jalankan dalam kehidupan kamu. Begitu mistisnya, begitu rahasianya kehidupan kamu dalam segala lika-liku kehidupan kamu, yang akan kamu jalankan di sini akan mendapatkan sebuah sisi dampak positif yang cukup bagus ya. Tergantung dalam cara berpikir kamu dan bagaimana kamu menanggapi kehidupan kamu. Miskin, kaya, sederhana, atau yang kelas menengah gitu ya. Jadi ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu, perjalanan hidup kamu itu banyak memberikan sebuah kesempatan emas, banyak memberikan sebuah peluang yang bagaimana nantinya akan bisa kamu capai, yang bisa kamu terima dan kamu nilai bagaimana akan kamu membuat diri kamu tuh lebih mendapatkan sebuah kemakmuran dan mensejahterakan dari sisi negatif dan positif. Jadi baik buruknya itu yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah kekuatan dalam bertemperamental bagi kamu kuat dan lemah ataupun baik buruknya yang akan kamu dapatkan. Jadi perjalanan hidup kamu ini di sini sangat bagus sekali. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana menyikapi kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu bagaimana akan mensejahterakan, memakmurkan ataupun kamu semakin kaya dalam berpotensi ataupun mengembangkan segala sesuatunya dalam kehidupan kamu. Nah, inilah adalah bentuk perjalanan hidup kamu. Sebenarnya kamu banyak mendapatkan sebuah kesempatan emas, banyak mendapatkan sebuah sisi yang cukup baik ya. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu mengembangkan sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jiwa kamu sebenarnya mendapatkan sebuah penghargaan yang cukup baik. Ibaratnya kamu banyak mendapatkan sebuah sisi karma yang ataupun mendapatkan sebuah balasan karma yang cukup bagus ya. Tinggal kamu melakukan yang terbaik, mendapatkan sebuah resolusi ataupun mengalami sebuah banyak perubahan. Revolusi dalam kehidupan kamu itu tinggal kamu capai. Apakah semuanya itu bisa memberikan sebuah keinginan, sebuah harapan yang terus-menerus memberikan sebuah kesejahteraan, kekayaan, baik dari segi materi ataupun benda ya, kekayaan dari segi jabatan, kekuasaan dari segi apa yang kamu minati ya. Coba kita akan lihat lagi selanjutnya mengenai tentang siklus kehidupan kamu. Ada 3 kartu, ada Peaks of Joy, Spark, dan Collector ya.
Yang mana kartu ini ya, di sini kamu harus bisa saling berbagi, lebih openness, terbuka, dan lebih perhatian terhadap orang-orang yang susah, orang yang menderita ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang positif dalam menjaga kehidupan kamu. Jadi dalam diri kamu itu ibaratnya sebagai ladang dalam sebuah kebahagiaan. Ya, di sini kamu harus lebih banyak membagikan ataupun memberikan sebuah peluang kesempatan emas. Jika kamu bisa membuka sebuah atasan, menjadi seseorang atasan dalam sebuah perusahaan, kamu bisa berbagi kehidupan kamu dengan orang lain dengan cara mungkin membuka lowongan ataupun mempekerjakan orang lain ya, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan sebuah rezeki. Nah, jadi kamu juga bisa memberikan sebuah pengertian yang cukup banyak, memberikan sebuah doa kepada orang-orang yang lebih susah dan menderita, ataupun banyak mendoakan orang lain ya, lebih mengutamakan bahwa kamu itu bisa memberikan sebuah sisi yang baik dengan mereka ya. Kamu bisa lebih berbaur, banyak berpikir lebih positif dengan lingkungan sekitar kamu. Lalu dengan kartu ini Spark ya, kamu itu ya memiliki sebuah arah tujuan yang cukup jelas ya dalam siklus kehidupan kamu. Jadi kamu ada sebuah bentuk pengembangan, ada sebuah bentuk kreativitas ataupun sebuah bakat, kemampuan, talenta yang diberikan kepada kamu yang lebih spesial dari Tuhan. Ya, jadi kamu banyak diberikan sebuah junjungan, banyak diberikan sebuah tujuan. Kenapa kamu dilahirkan ke dunia? Karena mungkin ada sebuah maksud dan tujuan tertentu, ada mungkin sebuah arah dan tujuan yang cukup jelas yang diberikan oleh Tuhan. Makanya kamu diberikan sebuah bakat, kemampuan dalam sebuah pengembangan kreativitas yang kamu miliki gitu ya. Nah, terus juga di sini secara seutuhnya dalam diri kamu, siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan, kamu bisa memberikan segala sesuatunya yang baik jika kamu bisa lebih berpikir positif dan secara seutuhnya bisa bangkit dari sebuah keterpurukan. Jadi apa yang kamu inginkan bisa memberikan sebuah kesejukan, kenyamanan dalam bentuk zona kenyamanan finansial, ataupun bentuk zona yang mungkin bisa memberikan sebuah sisi yang baik gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kamu sikapi di situ, apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, jadi di sini apa yang akan kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi gitu ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi itu bisa memberikan sebuah apa yang akan kamu berikan sebuah sikap yang positif dan lebih mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, itulah bentuk siklus kehidupan kamu. Sebenarnya kamu adalah orang yang cukup memiliki sebuah talenta yang cukup memadai ataupun talenta yang cukup bagus sekali yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Jadi mungkin saja Tuhan memberikan sebuah talenta yang tak semua orang lain ataupun zodiak yang lain memiliki itu ya, sebuah ciri khas yang cukup besar ya. Jadi mungkin di sini banyak memiliki sebuah pengaruh yang cukup baik dengan orang lain, ataupun kamulah adalah ciri khas yang cukup memberikan sebuah arah tujuan yang cukup jelas sehingga kamu terpanggil dalam sebuah kreativitas, sebuah arah tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum kamu dilahirkan ya. Nah, coba kita akan lanjutkan lagi dengan terakhir keinginan dan harapan kamu dalam aura kamu ya. Ada kartu The Mirror ya, The Inner Temple. Terus yang terakhir ada Itusa Sun Goddess ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang keinginan dan harapan kamu dalam mewujudkan sebuah harapan dalam sebuah aura kamu, yang kamu nilai di sini kamu bisa memiliki sebuah cerminan ya. Ibaratnya kamu bisa mengaca, bercermin dengan satu sisi dengan sisi yang lain. Ibaratnya maksudnya kamu bisa melihat kekurangan dan kelebihan dalam diri kamu sendiri ya. Jadi kamu bisa melihat sisi keegoisan kamu, bisa melihat jati diri kamu yang sebenarnya, dan kamu bisa lebih mengerti dan lebih seutuhnya mengenali jati diri kamu sebenarnya seperti apa. Jadi diri kamu itu kamu bisa
memprediksi dan kamu bisa lebih banyak mengenal diri kamu itu seperti apa. Kenapa kamu bisa seperti itu dan kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu gitu, dan kamu bisa secepatnya bangun dan bangkit sendiri untuk berintrospeksi diri ya. Sehingga kamu bisa lebih banyak memaafkan diri kamu sendiri dan orang lain. Terus juga di sini ada juga kartu The Inner Temple ya. Ini juga ada sebuah bentuk pengembangan, bentuk spiritual kamu yang cukup tinggi dalam berprestasi. Cukup bisa memiliki sebuah jiwa hati kamu yang memiliki sebuah spiritual yang cukup tinggi ya. Jadi dalam diri kamu ini, kamu memberikan sebuah pertumbuhan, bisa lari ataupun bisa terlepas dari sebuah kegelapan. Jadi tetaplah kamu bisa lebih mengembangkan kehidupan kamu dalam spiritual ya. Kamu bisa lebih mendekatkan dirimu pada Tuhan, banyak berdoa, sholat dan sembahyang dan berzikir ibarat gitu ya. Jadi kamu lebih banyak terbuka kepada orang-orang yang lebih susah. Kamu harus lebih banyak lebih perhatian dan banyak mendoakan mereka ya. Nah, jadi ini adalah bentuk keinginan dan harapan sehingga kamu benar-benar bisa memberikan sebuah sifat yang baik. Barulah bisa mendapatkan mengembangkan segala sesuatu yang apa yang kamu mau ya. Di satu sisi ada Ichusa Sun Goddess ya. Ini memiliki sebuah amarah, kesenangan dan sebuah bentuk semangat gairah ya dalam kehidupan kamu. Jadi dalam diri kamu itu kamu bisa memulai dan kamu juga bisa memberikan sebuah sikap dalam mengubah kehidupan kamu lebih baik ya. Nah, jadi dalam keinginan dan harapan kamu itu kamu memberikan sebuah sifat yang cukup baik, tidak monoton dan kamu selalu ingin bangkit secara seutuhnya dalam diri kamu ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itu sebenarnya kamu ada sebuah beban jiwa pelepasan, melepaskan egomu dan keras kepala, dan kamu bisa secepatnya sadar diri dan mengampuni diri kamu sendiri dan orang lain, sehingga kamu bisa membentuk mengembangkan spiritual jiwa kamu dengan secara seutuhnya ya. Jadi dalam diri kamu itu memiliki sebuah sifat yang baik dalam selalu merubah kehidupan kamu ke depannya dengan penuh dengan kebaikan ya. Nah, itu adalah bentuk kehidupan kamu yang cukup bagus sekali yang bisa kamu terima. Hanya saja bagaimana akan kamu terima dalam lika-liku kehidupan kamu yang kamu jalankan saat ini. Nah, itulah kamu sudah lebih banyak mengerti akan yang namanya lika-liku kehidupan kamu yang kamu jalankan dari segi aura kamu ya. Ini segala sesuatu sebenarnya mendapatkan sebuah sisi positif yang cukup baik ya. Hanya dari segi pemikiran kamu, jiwa kamu, bagaimana kamu dalam menanggapi kehidupan kamu. Sebenarnya kita hidup, semua itu penuh makna dan punya sifat yang baik. Hanya saja dari diri kita sendiri bagaimana kita membentuk secara seutuhnya diri kita, kepribadian kita, dan bagaimana akan kita memberikan segala sesuatu yang baik. Apapun yang akan kita jalankan itu sebenarnya bentuk pemikiran kita. Ketika kita sudah berani mengambil sebuah keputusan, maka itulah yang akan kita terima dalam bentuk zona kenyamanan. Zona kenyamanan ataupun zona yang tidak nyaman itu semua tergantung dari pola berpikir kita, cara kita bertindak dalam kita mengambil keputusan, ceroboh atau tidak. Karena itu semuanya itu adalah bentuk dari cakra aura jiwa kamu ya. Nah, kamu udah cukup tahu nasib kehidupan kamu seperti apa, pembentukan cakra aura jiwa kamu, perjalanan hidup kamu seperti apa, dan siklus kehidupan yang bagaimana ya. Lalu keinginan dan harapan yang bagaimana akan kamu capai. Sekarang kita akan melihat kehidupan aura kamu tuh negatif dan positif dalam aura kamu ya. Nah, kekuatan dalam diri jiwa kamu tuh seperti apa? Kehidupan kamu itu tidak bisa terlepas dari yang namanya ibadah, ajaran agama kamu masing-masing. Sholat dan sembahyang, banyak berdoa, dan dekatkan dirimu, jiwamu dengan Tuhan. Itulah yang memberikan sebuah resolusi yang amat mendalam dalam kehidupan kamu ya, karena kamu harus selalu dekat dengan yang namanya Tuhanmu. Jika tidak, maka semuanya itu akan sangat susah bisa berjalan baik. Terus juga yang kedua, ini mengenai tentang fokus, rencana tujuan kamu yang cukup jelas. Jadi apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan itu memberikan sebuah sifat energi yang positif. Jadi dalam diri kamu tuh, kehidupan aura kamu tuh cukup bagus sekali dalam meningkatkan jalannya kehidupan kamu. Terus juga di sini yang kedua adalah sebuah bentuk resolusi yang cukup mendalam. Maksudnya kamu bisa memperdalam sebuah ilmu,
mungkin spiritual kamu, ya, dekatkan dirimu pada Tuhan dan lebih kuat, lebih mendalam, ataupun lebih memberikan sebuah kasih sayang, perhatian dengan cara berdoa dan banyak menolong sesamamu, ya. Dan kamu bisa meningkatkan sebuah jalan resolusi yang bagaimana akan kamu sikapi dalam mensejahterakan kehidupan kamu, ya. Sisi positif negatif itu sebenarnya itulah yang tergambarkan dalam diri kamu bagaimana kamu sikapi. Yang pertama, kehidupan aura kamu itu jiwamu dengan Tuhan Sang Pencipta, Tuhan alam semesta. Terus yang kedua, fokus dan kamu berikan yang terbaik dalam diri kamu dalam memberikan sebuah harapan yang bagaimana akan kamu janjikan ke masa depan kamu sendiri. Terus, berilah kehidupan kamu yang membaik dengan cara lebih openness, kasih sayang, perhatian dengan diri kamu sendiri dan orang lain. Lebih berpacu dan lebih mendekatkan dirimu kepada orang yang menderita kesusahan, ataupun orang membutuhkan pertolongan kamu, ya. Nah, itulah bentuk-bentuk kehidupan aura negatif dan positif. Jadi, kamu tidak terlepas dari namanya Tuhan Alam Sang Pencipta, karena dialah yang memberikan segala sesuatunya kepada kamu. Tinggal kamu jalankan dan membentuk janji-janji ke masa depan kamu dalam bentuk zona kenyamanan, ya. Kita akan melihat lagi mengenai tentang rencana dan tujuan kamu di dalam aura kamu. Pertama ada kartu Ask for Help, Temptation, and Find Balance, ya. Nah, di sini yang mana kamu bisa ada banyak dukungan dan bimbingan, banyak doa dari orang terdekat kamu, bahkan dari keluarga kamu, ya, ataupun orang yang kamu sayangi, ya. Nah, jadi di sini kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah harapan yang baik kepada dari jiwa kamu kepada Tuhanmu, dan bisa diharapkan dari keluarga terdekat kamu, ya, yang bisa memberikan sebuah bimbingan, nasihat, dan membentukkan kepribadian yang positif, karena ini adalah sebuah bentuk karma balasan yang positif, bentuk karma yang baik kepada diri kamu, ya. Terus juga di sini ada sebuah banyak nasihat, kritik, saran, dan nasihat solusi yang bagaimana yang akan bakal kamu dapatkan, ya. Karena kenapa? Kamu cukup memiliki sebuah sisi positif dalam memberikan ataupun merasakan niat baik, niat hati yang tulus dalam kebaikan kepada kamu, ya. Terus yang ketiga ada kartu Find Balance. Ini juga mengatakan bahwa pembentukan kehidupan kamu itu ada sebuah keseimbangan, ya, yang mana bentuk pemikiran kamu, pekerjaan kamu, usaha, dan kinerja waktu, kinerja kerja kamu, ya, semuanya itu bisa membentuk sebuah keharmonisan dan lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar kamu, terhadap apa yang akan kamu jalankan, ya. Jadi hidup kamu itu banyak produktivitas, banyak merencanakan segala sesuatunya dengan sikap pemikiran yang jernih dan bijaksana, ya. Nah, jadi bentuk keinginan dan harapan kamu itu sebenarnya bagus sekali, ya. Tinggal kamu jalankan dan ekspresikan diri kamu itu dalam segala tindakan, segala kritik, saran, dan nasihat yang seperti apa yang akan kamu dapatkan. Ini segala sesuatunya itu bisa diberikan kepada kamu asalkan kamu bisa berpikir positif ke depannya. Karena ada banyak dewa penolong yang bakal memberikan sebuah arahan, petunjuk, dan bimbingan, dan kamu bisa menyelaraskan, menseimbangkan, dan mengharmonikan segala sesuatunya dengan baik. Itu adalah bentuk-bentuk rencana dan tujuan yang bagaimana akan kamu sikapi. Tapi kamu tidak perlu takut, karena di dalam aura kamu itu mengatakan bahwa kamu memiliki sebuah sifat yang positif yang bisa kamu capai, yang bisa kamu kembangkan. Asalkan kamu bisa lebih bersiteguh, kokoh pada pendirian, punya ketetapan hati dalam melakukan segala rencana tujuan yang baik, ya. Nah, kita akan beralih lagi mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong kamu. Pertama yaitu ada concentration, belonging, understanding, ya, yang mana di sini kamu harus bisa memiliki sebuah keseimbangan, fokus antara diri kamu dengan Tuhanmu,
diri kamu dengan orang lain, ya. Dan fokus terhadap tindakan apa yang akan kamu lakukan, berpikir lebih positif dan lebih bijaksana, berpikir lebih jernih dalam pengambilan keputusan, dalam segala rencana tujuan yang akan kamu menggali sebuah harapan dalam kesempatan dan peluang emas, ya. Nah, hoki rezeki dewa penolong kamu itu bisa memiliki sebuah sisi harapan yang baik, ya, mendapatkan sebuah kekayaan, harta dan materi yang akan diberikan kepada kamu. Jika kamu bisa lebih berpikir, lebih bersabar dan menyikapi segala sesuatunya dengan sisi positif. Terus yang ketiga, bentuk pengertian, perhatian dan kasih sayang secara otomatis ataupun secara berkala, step by step dalam merencanakan segala sesuatu. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu mensejahterakan diri kamu, lakukanlah dengan sebaik mungkin, dengan bimbingan dan doa yang diberikan kepada kamu. Nah, segala sesuatunya, hoki rezeki dan dewa penolong itu adalah kamu akan bisa mendapatkan sebuah kekayaan, mendapatkan sebuah sifat yang baik dari segi rezeki dan sebuah keinginan yang cukup fantastis jika kamu bisa lebih bersabar, bijaksana dan banyak pengertian terhadap apa yang akan kamu jalankan ke depannya, sehingga kamu tidak lebih cekcok ataupun mendapatkan sebuah kerugian jika kamu bisa berpikir lebih tidak bertindak gegabah ataupun ceroboh dalam menyikapi segala hal. Jadi udah dimengerti ya teman-teman, ada belonging, understanding, concentration. Jadi dalam diri kamu itu bagaimana kamu sikapi, semua tergantung dari keinginan kamu yang cukup kuat, ya. Fokuslah pada apa yang akan kamu kerjakan. Nah, kita akan beralih lagi mengenai tentang bentuk perhatian dalam menjalani kehidupan kamu, ya. Di sini bentuk dalam kehidupan kamu, menjalani kehidupan kamu itu ada sesuatu yang lebih positif, ya, yang akan kamu sikapi. Yang pertama adalah do something for someone, treasure your loved ones, have passion, and be supportive, ya. Nah, jadi pertama di sini kehidupan kamu, bentuk perhatian dalam diri kamu itu, ini yang saya lihat kamu harus bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu. Apa yang akan kamu jalankan, kamu harus bisa memberikan sebuah sisi fokus, berikan yang terbaik dalam diri kamu dengan orang lain, dan orang lain bagaimana dengan menyikapi segala rencana tujuan yang akan kamu jalankan. Terus yang kedua, hargailah apa yang akan kamu capai, hargailah apa yang akan kamu lakukan dalam setiap pengambilan keputusan. Hargailah dalam setiap bimbingan ataupun nasihat dan sebuah keputusan yang diberikan pada kamu, sehingga itu juga bisa dijadikan sebuah pupuk pembelajaran yang bagaimana akan mendapatkan sebuah makna dalam memberikan sebuah ekspresi pembentukan hoki rezeki dan dewa penolong. Segala harapan dan keinginan kamu yang akan kamu capai dengan begitu sangat mudah. Terus yang ketiga, lebih banyak bersabar dalam menyikapi, menggapai sebuah harapan. Sabarlah dalam diri kamu, banyak-banyak bersabar dan banyak berdoa, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan secara mudah. Terus juga di sini kamu harus bisa lebih menetapkan fondasimu yang lebih kokoh, belajar berdikari, dewasa dalam menyikapi apa yang akan kamu capai ke depannya. Bersikap tegas dan memiliki sebuah temperamental yang kuat dan berani menggapai apa yang kamu inginkan. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk perhatian dalam menjalani sebuah kehidupan kamu. Nggak ada salahnya apa yang akan kamu sikapi, ya, jika kamu benar-benar bisa berani merubah segala sesuatunya dengan sifat yang baik. Lakukan sesuatu, hargailah apa yang diberikan kepada kamu, apa yang akan kamu dapati dan apa yang akan kamu rasakan dalam bentuk berbagai pengalaman. Banyak bersabar dan tetapkanlah segala sesuatunya dengan baik apa yang akan kamu sikapi, jika itu memang menurut kamu tuh benar dan baik. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu risaukan, apa yang akan kamu lakukan. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik asalkan kamu bisa lebih banyak bersabar, banyak berdoa dan
mintalah petunjuk apa yang akan kamu jalankan nantinya. Nah, itu adalah segala bentuk sisi yang positif dalam aura kamu ya, lika-liku kehidupan kamu yang akan kamu jalankan. Coba di sini kita akan melihat bentuk karma nasib kamu dalam lika-liku kehidupan kamu, membentukkan aura kamu. Aura kamu yang sejati itu apakah mendapatkan sisi karma positif yang baik atau negatif. Di sini ada 3 kartu mengenai tentang love life, wisdom, Native American ya. Nah, di sini yang pertama ini mengenai tentang kehidupan cinta, kehidupan jodoh ya, interaksi dengan orang lain, bertemu dengan dewa penolong ataupun bertemu dengan orang yang tidak diinginkan ya. Jadi kehidupan kamu itu banyak mempengaruhi lebih dari satu kehidupan ya, mengenai tentang sebuah perasaan dan mengenai tentang sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan ya, sehingga di kehidupan sekarang kamu lebih banyak berhati-hati dalam ungkapan cinta, dalam ungkapan sebuah perasaan, dan kamu lebih banyak berhati-hati dalam menyikapi orang lain ataupun yang memasuki ke dalam kehidupan kamu. Segala hal berhubungan dengan perasaan kamu lebih banyak berhati-hati karena kamu orangnya juga cukup bertemperamental lebih lemah ya, dalam segi perasaan ataupun lemahnya dalam apa yang kamu dapatkan gitu ya. Jadi karma kamu itu bisa dibilang karma baik ataupun negatif ya, karma buruk. Itu semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi. Karena yang di sini mendapatkan sebuah karma balasan yang cukup bisa tergantung dari kamu menilai ya. Karena di sini kamu lebih banyak berhati-hati mengenai tentang perasaan. Baik kamu dalam berucap, baik dalam kamu mengeluarkan sesuatu, dalam berkata-kata, ataupun berhati-hati dalam sebuah perasaan ya. Jadi inilah yang mengatakan bahwa kamu itu mendapatkan sebuah sisi karma balasan yang kurang baik ya. Jadi di kehidupan sekarang itu pengaruh timbal baliknya itu kamu banyak berhati-hati sehingga kamu tidak mau disakiti ataupun menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang sebuah karma balasan yang bakal kamu terima ya. Terus yang kedua dengan kartu wisdom ya. Ini kebijaksanaan kartunya ya. Jadi ini mengatakan bahwa kehidupan kamu masa lampau dengan kehidupan masa sekarang itu memiliki sebuah pengetahuan yang cukup besar ya. Karena kamu bisa dengan cara berpikir yang luar biasa memiliki sebuah pemikiran yang cukup besar ya. Berpikir bukan hanya dengan satu rencana tapi bisa berbagai rencana yang banyak ya untuk melakukan ataupun menemukan sebuah jalan kehidupan kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak percaya diri dengan apa yang kamu mau, apa yang akan kamu inginkan. Jadi ini adalah bentuk karma balasan yang baik ya dalam diri kamu. Jadi sebenarnya kamu dalam kehidupan kamu tidak pernah luput ataupun lepas ataupun menjauh dari yang namanya bimbingan, kritik, saran dan nasihat dan solusi. Dan seperti yang saya katakan tadi, kamu harus bisa lebih berhati-hati dalam sebuah ungkapan ya, dalam berbicara, dalam perasaan ataupun dalam ucapan ya. Karena kamu lebih banyak berhati-hati sehingga apa yang akan kamu jalankan nih ya semua berhubungan dengan ungkapan, berhubungan dengan perasaan. Tergantung kamu menyikapi, tergantung kamu bisa menerima apakah ucapan orang itu bisa menguatkan ataupun memberikan sebuah sikap yang negatif ataupun positif dalam kamu dengar. Terkadang orang bisa bercanda-canda tapi itu cukup untuk menguatkan kehidupan kamu. Terkadang orang bisa ngomong yang lebih kasar itu hanya untuk bisa supaya kamu lebih cepat menyadarkan diri kamu. Terkadang orang kalau bisa mengatakan segala sesuatunya lebih tajam dan menusuk ke hati, itu karena kamu pengennya lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin di sini ya. Jadi segala sesuatunya itu jika kamu bisa menerima segala sesuatunya dengan kekurangan, segala bentuk nasihat, baik buruknya ataupun kasar ataupun tidak, semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Karena segala ucapan itu jika kamu ya meminta orang lain untuk bisa bertindak lebih baik kepada kamu dalam berucap, itu mustahil ya. Misalnya kamu bertemu dengan 3 orang, hanya 1 orang aja yang bisa berkata lemah lembut.
selebihnya mungkin sedang, selebihnya mungkin lebih kasar. Jadi kamu tidak perlu menyikapi penilaian omongan orang itu apakah itu dia menyakitkan perasaan kamu ataupun tidak. Karena itu semua tergantung dari cara berpikir kamu, cara kamu menerima, menilai. Jadi kamu bisa dibilang kamu jangan terlalu suka tersinggung, marah-marah, sakit hati, dan kamu merasa nggak enak sama orang, akhirnya kamu tersakiti, akhirnya kamu apa? Kamu menangis, seperti ibaratnya lagu Rosa, ya, lagu yang tersakiti, ya, sehingga kamu merasa tidak enak, kamu mencarilah dukun untuk mengerjai orang. Itu sebenarnya bukanlah sebuah sifat yang lebih dewasa, ya, bukanlah sifat yang lebih membantu diri kamu secara seutuhnya. Jika orang lain secara berkata kasar langsung menyentuh hati kamu, itu tandanya kamu membutuhkan nasihat yang seperti ini supaya kamu bisa berpikir lebih terbuka, lebih dewasa dan lebih berdikari. Jadi apa yang mereka omongin, apa yang secara ceplas-ceplos ngomong ke kamu, jika kamu langsung tersentuh hati kamu, berarti hati jiwa kamu itu menerima, menginginkan itu. Jadi kamu harus bisa berani bangun secara seutuhnya. Itu adalah sebuah sisi yang positif, ya. Nah, ini lebih berhati-hati dalam sebuah ungkapan karena kamu lebih banyak menyakitkan perasaan orang lain di kehidupan masa lampau. Jadi sehingga di kehidupan sekarang kamu dalam bertindak, dalam berucap, dalam mendengar omongan orang lain, kenapa orangnya selalu berkata kasar sehingga menyakiti perasaan kamu? Karena ini adalah sebuah bentuk karma balasan yang tidak baik dari masa lampau yang kamu lakukan terhadap orang lain. Jadi di kehidupan sekarang kamu mendapatkan karma balasan yang tidak baik, ya. Nah, jadi itulah yang akan saya katakan bagaimana akan kamu sikapi kehidupan kamu, ya. Lalu yang terakhir, ini ada mengatakan tentang Native American. Kartu ini, ya, dulunya itu kamu adalah lahir di negara bangsa Amerika, ya. Nah, kenapa kamu bisa lahir di negara bangsa Indonesia? Karena ini semua ada sebuah akibat dan ada sebuah balasan karma, ya. Nah, kenapa kebanyakan orang-orang artis ataupun orang-orang biasa ataupun orang bangsawan bisa dilahirkan di negara bangsa Indonesia tapi tinggalnya di negara Amerika? Karena itu semua ada bentuk timbal balik pengaruh yang cukup besar dalam proses karma, ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini di sini, ini ada sebuah Native American. Kamu dulunya itu banyak memberikan sebuah amarah ataupun sebuah rasa sakit hati yang berlebih, ya, sehingga kamu di kehidupan yang sekarang kamu lebih banyak membutuhkan sebuah regresi dalam sebuah perjalanan hidup kamu, yang mana jiwa pelepasan dalam sebuah perjalanan hidup kamu, cinta dan banyak menjadi sebuah korban dalam sebuah pertempuran. Jadi dalam dulunya itu kamu lebih banyak tersakiti dan banyak memberikan sebuah kehidupan yang kurang bagus, ya. Dulunya kamu lebih banyak amarah, lebih banyak suka marah, emosional, ego, dan keras kepala. Sehingga kamu kehidupan sekarang, kamu banyak berpenghuni, banyak bertransmigrasi, ya, ataupun mengalami sebuah revolusi kehidupan kamu. Lahir di bangsa Indonesia, tapi ujungnya kamu lahir di negara bangsa yang memiliki sebuah negara yang maju, ya. Sehingga kamu ini bisa memiliki sebuah sifat balasan karma yang positif, ya, dan kamu bisa mengembangkan sifat yang baik di negara bangsa lain. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibilang energi positif atau negatif, baik dalam diri kamu, karma nasib kamu sebenarnya didapatkan itu semua tergantung dalam cara berpikir kamu. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu menilai. Jadi kamu tuh tidak semua ucapan orang itu bernasib sial. Tidak semua orang itu bermaksud ingin menjatuhkan nama baik kamu, menjatuhkan prioritas kamu, ataupun menjatuhkan jiwa kamu. Karena segala sesuatunya jika kita bisa berpikir lebih positif, lebih bijaksana, dan lebih dewasa, kenapa tidak? Kalau misalnya hati kamu tersentuh, berarti hati jiwa kamu membutuhkan itu. Membutuhkan nasihat seperti itu. Jika kamu tidak tersentuh dan kamu tidak merasakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memberikan sebuah arahan kepada kamu, berarti kamu tidak bisa menerima ataupun kamu tidak membutuhkan itu. Itu sekarang yang jadi pokok masalah. Jadi sehingga banyak orang yang tidak dewasa
yang tidak bisa lebih berpikiran positif, berpikiran lebih jernih, kenapa orang lain bisa berkata seperti itu? Kita jangan merasa bahwa dikit-dikit kita tersakiti, dikit-dikit kita tersinggung, amarah. Kalau kita seperti itu, kita lebih banyak mendapatkan sebuah sakit hati, maka kapan kita akan lebih banyak majunya? Benar nggak teman-teman? Jadi udah cukup dimengerti ya, itu adalah sebuah bentuk balasan karma, positif atau negatif, itu semua tergantung dari penilaian kamu. Jadi ibaratnya ini ya teman-teman, kalau kita ingin benar-benar bisa hidup lebih dewasa, ya, kita jangan menanggapi segala sesuatunya itu dengan ucapan apa? Menyakitkan perasaan, kita tersakiti, kita menangis, kita dendam, kita sakit hati, kita cari dukun untuk mengerjai orang. Itu bukanlah sesuatu orang yang cukup dewasa dalam menjalankan sebuah kehidupan. Ya teman-teman ya, memang omongan-omongan orang itu kasar. Tapi kalau kita bisa mengoreksi, kita melihat, kita menilai dan menelaah yang mereka ngomong itu kenapa bisa seperti itu. Kenapa ya dia bisa ngomong seperti itu ya? Apakah dia ngomong itu untuk memajukan saya, mensejahterakan saya, atau diberikan sebuah jalan keluar? Kita jangan berpikir negatif. Kita harus bisa berpikir lebih positif. Kehidupan kamu itu harus ada sesuatu yang berdikari, mendewasakan diri kita. Jika memang setiap teman, setiap orang lain, kalau kita berbicara lebih kasar, ataupun menyinggung perasaan kamu, terkadang orang kalau ngomong, kadang orang ceplas-ceplos, orang tidak menyadari kenapa nada kamu kok terlalu tinggi, kenapa orang selalu bilang, nggak usah ngegas lah ngomong gitu, nggak usah kamu terlalu bertemperamental kuat lah ngomongnya seperti ini itu. Ya, kadang kita kalau ngomong itu kan, kadang kita kurang menyadari gitu ya. Jadi kadang kita menilai, kenapa dia bisa begitu ya, kenapa dia bisa ngomongnya terlalu nada tinggi ya, kenapa dia mungkinnya begini ya. Kita mikir, omongan orang tuh dibawa sebuah nasihat yang baik, atau kita omongannya tuh untuk sengaja menyakiti perasaan kita tuh supaya kita tuh bisa lebih banyak membangun diri gitu loh. Jadi teman-teman, yang namanya sebuah kedewasaan itu kita berani menerima saran, kritik, nasihat, dan solusi. Karena setiap manusia itu memiliki beribu-ribu ucapan, beribu-ribu sikap, beribu-ribu dari nada cara kita ngomong. Karena kita hidup di dunia ini kan punya banyak beribu-ribu suku, ya kan? Jadi kita harus bisa memaklumi nada bicaranya, omongan orang, kata-kata kasarnya. Suku kita pasti ada yang kasar, ya. Suku orang Cina, Tionghoa juga ada yang kasar. Jadi kita kalau ngomong itu kita menelaah, kita menilai. Kenapa ya orang ngomong seperti itu ya? Kenapa ya? Kita mikir, oh ya dia ngomong seperti itu supaya untuk membangkitkan energi positif. Oh dia ngomong kayak gitu supaya untuk memajukan, mensejahterakan saya. Supaya kita saja lebih positif, mikirnya lebih oke. Oh ya benar ya omongan orang gitu. Kita harus bisa lebih banyak berpikir dewasa. Jangan dikit-dikit kita tersakiti, kita cari dukun kerjain orang. Itu bukanlah sebuah kedewasaan dalam menjalani kehidupan ya. Jadi teman-teman, nah jadi itu adalah bentuk karma balasan yang cukup positif dalam apa yang kamu sikapi ya. Nah, di sini kita akan mulai lagi melihat bagaimana bentuk lika-liku kamu dalam berpositif dan negatif dalam aura kamu ya. Lika-liku kehidupan kamu ini, kalau yang saya lihat ya, hidup kamu ini banyak ujian, banyak cobaan ya. Jadi ada orang yang bermaksud ingin menghalangi ataupun membuat hambatan ya, membuat supaya kamu tidak bisa mendapatkan sebuah rezeki. Jadi lika-liku kehidupan kamu itu banyak naik turunnya, banyak baik buruknya, sehingga kamu tidak bisa terlepas dari namanya Tuhan. Kamu banyak berdoa, banyak belajar berdikari, banyak mendewasakan diri kamu dalam segala hal. Alhasil segala sesuatunya akan diberikan sebuah sisi yang baik ya. Jadi lika-liku kehidupan kamu itu banyak kesedihan, banyak ujian dan cobaan, banyak gelapnya, dan segala sesuatu yang baik bakal kamu dapatkan di akhir gitu ya. Jadi kamu banyak ujian dan cobaan, jadi kamu banyak bersabar dan memberanikan diri dalam segala hal dalam melakukan sebuah tindakan yang baik. Jadi teman-teman sudah cukup bisa dimengerti ya. Jadi lika-liku kehidupan kamu itu banyak naik turunnya ya, kemerosotan, kemunduran, dan kamu banyak diberi ujian cobaan, jadi sehingga kamu banyak bersabar dan ikhlaskanlah segala hal apapun yang kamu dengar, yang kamu terima, yang kamu dapatkan. Nanti
hasil yang baik akan kamu dapatkan jika suatu saat nanti hari H sudah dipertemukan ataupun kamu sudah bisa mendapatkan segala sesuatu yang baik di kemudian hari ya. Coba di sini kita akan lihat lagi bentuk pesan yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Di sini ada banyak mengatakan tentang Tuhan tahu kamu membutuhkan, Tuhan tahu juga kamu ingin memberikan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu. Tapi jika kamu bisa lebih banyak bersabar, kamu banyaklah berdoa dan tetaplah meminta petunjuk, memintalah secara terus-menerus apa yang akan kamu mau, dan segala sesuatunya itu akan diberikan kepada kamu hasil yang baik. Hal yang baik akan diberikan kepada kamu kepada orang yang tidak meminta gitu ya. Jadi kamu tetaplah banyak belajar, meminta, memberikan petunjuk, dan segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dengan secara kemudahan jika kamu lebih banyak percaya dan banyak bersabar. Segala sesuatunya yang baik, semuanya pasti akan memberikan sebuah sisi energi yang baik. Sisi yang positif yang bagaimana nanti akan kamu jalankan. Jadi pesan Tuhan itu ibaratnya banyaklah bersabar, banyaklah berdoa, minta petunjuk, dan segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu jika suatu hari nanti sudah pas, maka akan diberikan kepadamu segala sesuatunya dengan kesempurnaan. Nah, jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman. Nah, itulah bentuk aura kamu yang sesungguhnya ya. Tapi kalau jika kamu kurang bisa berdikari, lebih banyak dewasa dan mendewasakan diri kamu dalam segala hal apapun, maka segala sesuatunya akan berdampak buruk ya. Nah, itulah yang saya kasih tahu mengenai tentang pertama sampai terakhir. Itulah yang diinginkan oleh pembentukan aura kamu dalam lika-liku kehidupan ya. Nah, kita akan melihat yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan seperti ini, bentuk-bentuk aura apa ya. Pertama yaitu zodiak Leo, yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Virgo, yang keempat zodiak Cancer, dan yang kelima adalah zodiak Aries ya. Nah, jadi teman-teman bisa dimengerti ya apa yang kalian dapatkan, apa yang akan kalian rasakan ke depannya, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi 5 zodiak Aries, Virgo, Cancer, Leo, dan Libra yang memiliki sebuah lika-liku kehidupan yang seperti ini. Resonate atau tidak itu semua tergantung dari cara berpikir kamu, cara menilai kamu dalam menanggapi hasil ramalan. Jika memang zodiak yang saya sampaikan ini mengenai lika-liku kehidupan dalam aura tidak sesuai, mungkin ada part kedua dan part ketiga. Mungkin part yang lainnya lebih sesuai dengan kamu ya. Jadi tunggu saja untuk part-part yang selanjutnya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin melakukan sebuah pencerahan aura, pembentukan cakra diri kamu, cakra aura jiwa yang lebih memantapkan kehidupan kamu ke depannya, dan berikanlah sisi yang baik dan diri kamu dalam melakukan ataupun menarik sebuah magic money, hoki rezeki dan dewa penolong, serta jimat keberuntungan ya. Di 0819 19635839. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.